Halo sahabat-sahabat pioner sekalian, senang kembali bertemu dengan rekan-rekan di pagi hari ini. Ya, saya harap para pioner tetap bahagia menantikan Open Mainnet ya. Salam GCV, GCV. Ya. Pioner, salam GCV, GCV. Anak kecil, iklan anak kecil ketawa. Dia lagi ada di sekitar papanya. Nah, rekan-rekan, ada berita resmi hari ini, pagi hari ini. Apa isinya? Ini pasti memberikan harapan bagi para pioner yang belum KYC dan migrasi. Ada perpanjangan lagi, teman-teman. Tapi jangan dulu negatif dulu ya. Ada perpanjangan untuk KYC dan migrasi sampai di tanggal 28 Februari. Ya, kita baca, tetapi tidak mempengaruhi Open Mainnet. Bisa saja Open Mainnet sebelumnya atau setelahnya. Ya. Jadi ini hanya untuk menyelamatkan bagi mereka yang ditekankan oleh core team, khususnya bagi pioner yang telah menambang sejak awal, bersama-sama sejak awal. Nicholas tidak ingin meninggalkan itu, ya. Disinilah kita melihat, teman-teman, bahwa Nicholas itu orangnya fair. Berulang kali dia mengatakan bahwa inklusif untuk semua, adil untuk semua. Nih ya. Beranda blok, batas waktu masa tenggang diperpanjang hingga 28 Februari 2025. Sebagai bagian dari komitmen berkelanjutan kami untuk memastikan inklusivitas dan keadilan di seluruh jaringan Pi, kami memperpanjang batas waktu masa tenggang dari 31 Januari 2025 hingga 28 Februari 2025. Perubahan ini memberikan waktu tambahan bagi pioner untuk menyelesaikan verifikasi QC dan migrasi mainnet. Membantu lebih banyak anggota mengamankan Pi mereka dan berkontribusi pada ekosistem yang terus berkembang. Perlu dicatat, ini dia, bahwa masa tenggang tidak bergantung pada waktu Open Network. Ya, jadi seperti ini penjelasannya. Jadi jangan berpikir bahwa harus selesai dulu 28 Februari baru Open Network. Tidak. Jadi bisa saja nih, Open Network dapat diluncurkan sebelum atau setelah masa tenggang berakhir, dan aturan masa tenggang akan tetap sama ya. Jadi perpanjangan QC ini kan sekarang 31. Perpanjangan QC 28 Februari. Kalau ternyata kita Open Mainnet di sini, ya ini tetap berlaku. Ataupun di belakangnya tetap berlaku ya. Jadi sekali lagi, di Q1 tidak ada perpanjangan. Open Mainnet bisa berlaku di mana. Memang sudah diumumkan saat itu. Hanya yang diperpanjang ini adalah, supaya teman-teman paham, yang diperpanjang adalah mereka diberikan kesempatan sebanyak mungkin bagi mereka yang masih was-was. Pasti kabar gembira untuk mereka, bagi teman-teman kita yang was-was. Lagi pula tidak mempengaruhi waktu Open Network di Q1 ya. Itu. Jelas ya, teman-teman ya? Perlu dicatat bahwa masa tenggang tidak bergantung pada Open Network. Open Network dapat diluncurkan sebelum atau sesudah masa tenggang berakhir, dan aturan masa tenggang akan tetap sama. Karena sensitivitas yang tinggi dan konsekuensi yang berat dari batas waktu masa tenggang, kami ingin memberikan kesempatan sebanyak mungkin kepada lebih banyak pioner untuk mendapat kesempatan mengamankan Pi mereka dengan memperpanjang batas waktu masa tenggang hingga 28 Februari 2025. Keputusan ini mencerminkan dedikasi kami untuk menjadikan Pi Network dapat diakses dan adil bagi semua orang. Adil. Sejalan dengan dan mendorong misi kami yang lebih luas untuk mempersiapkan Open Network pada Q1 2025. Apa arti ekstensi ini?
Kirimkan aplikasi QC Anda dan lengkapi daftar periksa mainnet Anda untuk bermigrasi ke mainnet paling lambat 28 Februari. Aturan masa tenggang tetap tidak berubah jika Anda gagal menyelesaikan QC atau migrasi mainnet dalam masa tenggang. Anda berisiko kehilangan sebagian besar saldo seluler Anda, kecuali untuk Pi yang ditambang dalam 6 bulan sebelum migrasi. Jadi Anda berisiko kehilangan sebagian besar saldo seluler Anda, kecuali Pi yang ditambang dalam 6 bulan sebelum migrasi. Jadi setelah migrasi kehilangan Pi yang tidak diverifikasi. Wah, masih banyak Pi saya kalau begini teman-teman ya. Karena kita menambang sebelum migrasi. Mengapa perpanjangan masa tenggang bulan tambahan ini dirancang untuk mendukung para pelopor yang mungkin masih memerlukan lebih banyak waktu untuk menyelesaikan QC atau langkah migrasi mereka? Pastilah ya. Bulan tambahan ini juga mencerminkan komitmen kami terhadap inklusivitas dan aksesibilitas di seluruh komunitas Pi global. Perpanjangan ini seperti perpanjangan sebelumnya membantu dengan cara berikut: inklusivitas dan keadilan ya. Inklusivitas dan keadilan, adil untuk semua. Jadi tidak mungkin GCV tidak terbit karena itu tidak adil. Ya, ini logika yang paling mendasar sekali. Nicholas itu teman-teman selalu menginginkan keadilan. Tidak mungkin Nicholas lebih mendengarkan bursa daripada komunitasnya. Karena ini Nicholas memang berjuang untuk komunitas. Ya, adil untuk semua, inklusivitas, adil untuk semua. Semua untuk adil, iya kan? Jadi, aduh, yang bahas-bahas Pi dari bursa udahlah ya. Lebih baik diam aja. Memastikan bahwa banyak mungkin pioner dapat menyelesaikan QC migrasi mainnet mereka, meminimalkan hilangnya Pi mereka, tenggang waktu yang lewat. Yes. Solusi lanjutan untuk kasus khusus. Ekstensi ini berfungsi sebagai solusi menyeluruh lainnya bagi mereka yang berada dalam kasus tertentu dengan memberi mereka lebih banyak waktu secara keseluruhan untuk menyelesaikan QC dan migrasi mainnet tanpa mengeluarkan terlalu banyak sumber daya dan waktu untuk tambahan untuk menyempurnakan mengatur waktu guna menyelesaikan satu kasus dalam satu waktu. Mempersiapkan open network dengan mengizinkan lebih banyak pioner untuk menyelesaikan QC dan migrasi jaringan secara keseluruhan akan diperkuat sebelum peluncuran open network. Dengan lebih banyak peserta terverifikasi di mainnet, kami memastikan ekosistem yang lebih sehat, lebih aman, dan lebih siap untuk open network. Yes. Mengatasi pertanyaan potensial, kami memahami bahwa beberapa pelopor mungkin memiliki pertanyaan tentang apa arti ekstensi ini bagi jaringan Pi secara keseluruhan. Mari kita perjelas. Apakah ekstensi ini mempengaruhi peluncuran open network? Tidak. Perpanjangan ini tidak menunda atau mempengaruhi rencana peluncuran open network. Open network masih sesuai rencana untuk Q1. Masa tenggang dan waktu open network bersifat independen. Apa yang terjadi jika saya melewatkan batas waktu masa tenggang yang baru? Jika Anda melewatkan batas waktu 28 Februari, maka Anda hanya akan menyimpan Pi yang ditambang dalam 6 bulan sebelum migrasi Anda. Saldo yang lebih lama di luar periode bergulir ini akan hangus. Mengingat banyaknya ekstensi yang diberikan, kami sangat menganjurkan Anda untuk bertindak sekarang guna mengamankan saldo Pi Anda secara penuh. Berapa banyak waktu tambahan yang ditambahkan pada masa tenggang? Total 2 bulan tambahan telah ditambahkan ke masa tenggang
yang awalnya dijadwalkan berakhir pada tanggal 31 Desember 2004. Menurut white paper, masa tenggang dimaksudkan sebagai periode 6 bulan di mana pioner dapat menyelesaikan KYC dan migrasi mainnet, tetapi sekarang telah diperpanjang 2 bulan lagi. Apa yang harus Anda lakukan sekarang? Kami sangat mendesak semua pioner untuk menyelesaikan aplikasi KYC dan langkah migrasi mainnet segera mungkin. Untuk melengkapi persyaratan masa tenggang, pertama-tama bukan aplikasi penambangan Pi Anda dan buka penambangan aplikasi Pi Anda dan ketuk daftar periksa mainnet, dan di bagian atas layar untuk membuka daftar periksa mainnet atau ketuk ikon hamburger di kiri kanan untuk membuka menu, lalu ketuk mainnet dan kemudian daftar periksa mainnet. Semua langkah untuk menyelesaikan KYC dan migrasi mainnet tercantum dalam daftar periksa mainnet ini. Perlu dicatat bahwa pioner dengan status KYC tentatif atau sedang menunggu hasil KYC lengkap dan migrasi mungkin perlu menyelesaikan tindakan. Misalnya, beberapa pioner perlu menyelesaikan pemeriksaan keaktifan tambahan, pastikan video jelas dengan pencahayaan yang baik. Saat diminta di aplikasi penambangan untuk pemeriksaan keaktifan tambahan tersebut, harap lakukan pemeriksaan keaktifan. Jangan tutup top up, jadi langsung diproses saat itu. Jika ada permintaan di beranda ya teman-teman ya, di aplikasi. Ingat juga anggota tim rujukan lingkaran keamanan Anda untuk memenuhi tenggat waktu masing-masing. Mengapa masa tenggang penting? Masa tenggang sangat penting untuk mempertahankan ekosistem yang nyata, manusiawi, dan terdesentralisasi, sekaligus memastikan integritas dan skalabilitas jaringan Pi saat bertransisi ke jaringan terbuka. Berikut alasan mengapa masa tenggat penting. Verifikasi identitas melalui KYC dan migrasi. Hanya pelopor yang melengkapi KYC dan periksa mainnet mereka yang dapat mentransfer saldo ke Pi yang dapat ditambang dan dipindahkan ke blockchain. Jadi perhatikan itu teman-teman ya, itu syaratnya. Ini memastikan bahwa Pi di Open Network tetap aman, bebas bot, dan berakar pada partisipasi manusia yang nyata. Dengan memprioritaskan pengguna yang terverifikasi, masa tenggang menjaga kesehatan, utilitas, dan stabilitas jaringan. Dalam jangka panjang, memberikan waktu untuk migrasi sambil memberikan insentif untuk kemajuan. Periode tenggang ini menyeimbangkan antara memberi waktu yang cukup bagi pioner untuk lulus KYC dan bermigrasi sambil tetap menjaga urgensi. Kebijakan ini akan berfungsi untuk mempercepat kemajuan kami menuju Open Network dan prasyarat yang diperlukan, serta membantu pioner mendapatkan lebih banyak bonus referral dan security yang dapat ditransfer ke mainnet sebagai hasil dari lebih banyak anggota tim referral dan circle yang telah di KYC dan bermigrasi. Mendukung utilitas dan pertumbuhan jaringan. Tanpa KYC dan migrasi, pelopor tidak dapat menggunakan Pi untuk pembayaran di aplikasi atau transaksi lain dalam ekosistem berbasis utilitas. Wow, lihat ya teman-teman ya, transaksi. Jadi hanya yang KYC dan bermigrasi masuk di dompet, maka itu dibuka sebanyak mungkin. Masa tenggang memastikan partisipasi tepat waktu, memungkinkan lebih banyak pelopor untuk terlibat, berkontribusi secara aktif, dan mendapatkan manfaat dari utilitas ekosistem Pi yang terus berkembang. Mencegah Pi yang tidak terverifikasi mempengaruhi jaringan. Kebijakan ini membantu mencegah Pi yang belum diverifikasi melewati periode 6 bulan untuk bermigrasi ke mainnet, dan membantu menghindari terciptanya terlalu banyak ketidakpastian untuk Open Network dan perencanaan jaringan yang tidak menguntungkan bagi jaringan dan semua pioner. Sebaliknya, Pi tersebut akan dibebaskan untuk ditambang oleh pioner lain yang telah di-KYC di masa mendatang. Oh, gitu. Berarti orang yang lulus teman-teman KYC di masa mendatang masih bisa menambang. Ya, kita masih bisa menambang. Pemikiran akhir waktu tambahan yang disediakan oleh ekstensi ini merupakan langkah lain untuk memastikan bahwa lebih banyak pelopor memiliki kesempatan untuk berpartisipasi penuh dalam ekosistem jaringan Pi. Baik Anda telah bersama Pi sejak awal, baru bergabung, ekstensi dirancang untuk Anda. Namun jangan menunggu bertindak sekarang untuk mengamankan Pi Anda dan menjadi bagian dari ekosistem mainnet yang terus berkembang. Bersama-sama kami membangun sesuatu yang benar-benar revolusioner. Mari ambil langkah terakhir ini sebagai jaringan terpadu untuk mempersiapkan Open Network.
semangat. Luar biasa teman-teman pioner ya. Sukses ya. Semangat untuk para pioner semua.